Renang lebih dari sekadar olahraga. Ia itu adalah bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dari seni bertahan hidup, simbol kebebasan, hingga panggung kejuaraan dunia. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mengenal air bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi juga ruang gerak. Di dinding makam Mesir kuno yang berusia lebih dari 2500 tahun sebelum Masehi, lukisan perenang menjadi bukti awal jejak renang dalam sejarah. Bagi bangsa-bangsa kuno, renang digunakan dalam peperangan, perburuan, hingga ritual spiritual. Di mitologi Yunani dan Romawi, para dewa dan pahlawan pun diceritakan berenang melintasi sungai dan laut. Memasuki abad pertengahan, renang mulai dikenali sebagai keterampilan penting di banyak negara Eropa. Di Inggris, klub-klub renang pertama mulai berdiri pada awal 1800-an, menandai kelahiran olahraga renang modern. Di sisi lain dunia, Jepang telah lebih dulu mengembangkan teknik dan gaya renang tradisionalnya. Semua ini menjadi dasar dari evolusi teknik renang, dari gaya dada yang kaku dan lambat, berkembang menjadi gaya bebas yang cepat, hingga gaya kupu-kupu yang memukau. Tahun 1996, renang akhirnya masuk ke dalam Olimpiade modern, meskipun saat itu hanya untuk pria. Barulah beberapa dekade kemudian, perempuan diizinkan ikut berkompetisi, membuka jalan bagi keadilan dan kesetaraan dalam dunia olahraga air. Zaman terus berubah, dan renang tidak tertinggal dalam arus inovasi. Teknologi ikut menyelami kolam, dari kamera bawah air yang memungkinkan pelatih menganalisis setiap gerakan, hingga pakaian renang ultra ringan seperti Speedo LZR yang didesain untuk memperkecil hambatan air. Tak hanya alat, tapi manusia pun berkembang. Atlet-atlet seperti Michael Phelps, Ian Thorpe, dan Katie Ledecky telah mendefinisikan ulang arti kata batas. Mereka bukan sekadar perenang. Mereka adalah legenda yang melampaui waktu. Hari ini, renang hadir di mana-mana. Ia bukan lagi milik atlet atau juara dunia saja. Ia menjadi bagian dari gaya hidup sehat, pendidikan dasar, bahkan terapi. Event-event global seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia disiarkan dengan efek visual dan animasi canggih, menjadikan renang bukan hanya tontonan olahraga, tapi juga hiburan spektakuler. Dan ke depan, kita akan menyelam lebih jauh ke dunia baru. Pelatihan berbasis virtual reality, kompetisi digital, hingga game e-sports bertema renang mulai dirintis, membuka kemungkinan baru di dunia olahraga digital. Dari sungai di Mesir kuno ke podium Olimpiade, hingga dunia virtual, renang adalah perjalanan lintas zaman yang belum berakhir. Karena siapa tahu, sejarah berikutnya bisa saja dimulai dari kamu.